Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Twitter. Udah Mr. G update tuh story Mr. G. Jadi jangan lupa Mr. G follow Twitter. Ini awalnya dari kejengkelan Oda Sensei ya, terkait selalu bertanya banyak orang terkait siapa orang tua Zoro. Akhirnya beneran Oda Sensei nampilin garis keturunan Zoro secara nyata tanpa dibuat-dibuat. Dan ini bisa diceritain nih asal mulanya. Garis keturunan Zoro dibongkar 55 tahun yang lalu. Kozaburo membuat Enma untuk hadiah Oden kecil yang masih 4 tahun. Tapi di tahun yang sama, di momen ini pula ya, Kozaburo pergi Karawang Selawe alias Kozaburo pergi dengan 25 orang. Dia berangkat dari Wano bersama dengan kakaknya Usimaru. Nah, kakak Usimaru bernama Furiko. Dan juga ada tukang kayu bernama Minatomo di sana. Tapi kalau disebut pakai bahasa Jawa unik juga ya, Minatomo. Minatomo. Lalu timeline pun berlalu lagi. 52 tahun lalu, Kozaburo dan teman-temannya menolong suatu desa di East Blue dari bandit. Nah, dari sinilah, dari 25 orang awal, 15-nya minggat kemana nggak tahu, tapi 10 orang menetap di East Blue, di suatu pulau East Blue, dan mereka mutusin, termasuk Kozaburo ya, untuk bangun sebuah desa di East Blue ini. Desa itu dinamai Desa Shimotsugi. So udah jelas ya, Desa Shimotsugi itu bermula itu awalnya dari Kozaburo nih, bukan dari ya, sebelum Kozaburo atau gimana. Beneran berarti emang dari pendatang dari negeri Wano yang datang sampai ke East Blue. Terus mereka bangun sebuah keluarga di sono. Wik lah, habis wik terus punya anak atau gimana. Nah, setelah punya anak itu kita langsung dikasih lihat gambar pohon keluarga. Nah ini adalah timelinenya. Ini adalah Kozaburo ya. Kozaburo jatuh cinta sama wanita desa asli dari East Blue ini. East Blue yang udah dibikin sebagai namanya Desa Shimotsugi. Dari hubungan Kozaburo, Wik sama wanita desa ini ya, lahirlah Koshiro. Koshiro ini nikah sama cewek lain yang tidak diketahui namanya, belum dijelasin sama Oda Sensei siapa namanya dan gak penting juga. Oke, Koshiro intinya kawin karo wedoan arti jenenge. Jadi gak tahu wanita ini siapa. Terus muncullah anak bernama Kuina. Nah, yang menarik itu sebenarnya kakak cewek dari Shimotsuki Usimaru. Mbaknya itu bernama Shimotsuki Furiko. Terus dia ketemu pendekar pedang dari Desa Shimotsugi. Sebelum namanya Desa Shimotsugi, intinya misalnya panggil Isbu lah. Pendekar pedang Isbu itu namanya adalah Roronoa Pinzuro. Si Shimotsuki Furiko ini adalah neneknya Zoro. Dan kakek Zoro bernama Roronoa Pinzuro. Nah, dari ini ya, dari Furiko dan Roronoa Pinzuro lahirlah anak bernama Roronoa Arashi. Jadi kakeknya Zoro bernama Pinzuro, neneknya bernama Furiko. Wik dengan kerja keras ekstra menunggu, akhirnya lahirlah Roronoa Arashi. Roronoa Arashi, ya kan? Terus ketemu wedoan Leo, jenenge Tera. Di sini dijelasin kalau Tera itu anak kriminal dan dia mati, alias ibunya Zoro ini mati, udah anak kriminal, mati gara-gara penyakit. Sedangkan si ayahnya Zoro mati gara-gara dibunuh oleh bajak laut. Tapi sebelum kematian mereka udah wik ya. Udah wik, habis itu lahirlah Roronoa Zoro. Itu artinya dalam diri Zoro sebenarnya mengalir darah Ryuma. Karena kita tahu kan, Shimotsuki Usimaru itu bisa dibilang kalau ditarik benang merahnya, dia merupakan garis keturunannya Ryuma. Kalau Usimaru adalah keturunan dari Ryuma, itu pun juga berlaku pada Furiko, si neneknya Zoro. So, kalau neneknya Zoro aja adalah keturunan dari Ryuma langsung, itu berarti Zoro ada darah Ryuma mengalir di dalamnya. This is interesting ini. Masalahnya emang kita sekarang udah tahu, jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi, nggak perlu berteori apapun. Ya gak bakal sih misalnya bikin teori lagi karena faktanya udah ada. Fakta Zoro itu keturunan siapa udah ada. Alasan kenapa ayah ibunya langsung dimatiin di sini alias dijelasin is dead, itu benar-benar supaya kalian nggak bertanya-tanya. Bahkan Mr. K pun nggak bakal bertanya-tanya lagi apakah lihat Zoro masih hidup. Kalau masih hidup sekarang ayahnya di mana, atau ibunya masih hidup, ibunya ada di mana. Karena dengan SBS, Oda Sensei punya cara simple yang sangat efisien untuk menjawab hal-hal yang gak terduga. Siapa sih yang berpikiran kalau Usimaru itu ternyata masih punya saudari? Gak ada yang berpikiran. Kita pikirannya loh, kok Zoro punya kemiripan dengan Usimaru? Dan sekarang jawabannya jelas sejelas-jelasnya.
Kenapa Orochimaru dan Zoro bisa layaknya kembar alias yang benar-benar kembar, anime aja sangat mirip? Ya karena mereka berasal dari darah yang sama, yaitu darah dari Ryuma. Satu sisi masih ada hubungan dengan ayah ibunya, cuman yang jadi menarik adalah ya gak perlu ditanya-tanya lagi sih, udah Sensei juga gak bakal ngejelasin lagi. Masalahnya kan masih ada pertanyaan menarik nih. Ayah ibu Zoro meninggal kapan? Di usia berapa Zoro-nya? Kan kita masih bertanya itu kan, tapi kayaknya udah Sensei gak bakal ngejawab lagi. Ini udah jawaban finalnya, jadi kita gak bakal bertanya-tanya lagi tentang Zoro, gitu aja. Emang agak mengecewakan kenapa udah harus bongkarnya lewat sini. Kesannya satu sisi nantinya, ya tetap aja orang-orang menghitungkan One Piece itu manga suka-suka udah. Kita inget-inget baik-baik lah, Sanji aja dapat cerita spesial itu di Whole Cake Island. Sanji di Whole Cake Island itu full satu arc itu nyeritain historinya Sanji. Mulai dari ibu Sanji siapa, ya kan? Terus Sanji itu terlahir dari mana? Ini kan Zoro kan harusnya lebih pendek daripada Sanji. Dikasih sedikit cerita aja. Maksud semua orang itu seperti itu. Dikasih sedikit satu chapter manga deh, gak perlu panjang-panjang. Ini fans Sanji pada seneng. Misalnya kita termasuk orang yang sangat suka sama Zoro gitu loh. Udah gitu kita gak ditampilin wajah ayah dan ibu Zoro. Misalnya harus menggambarnya. Ini rasanya sakit tak berdarah nih. Jujur aja, sebagai salah satu fans One Piece, misalnya merasakan kekecewaan di sini. Karena satu sisi kayak pilih kasih banget. Sanji tuh satu cerita tentang keluarganya, historinya. Full satu arc Whole Cake Island tentang Sanji. Walaupun kita tidak melihat penampilan pertarungan Sanji secara full ya, tapi setidaknya kan kita tahu flashbacknya Sanji seperti apa. Dan jadi kita dikasih flashbacknya Zoro, dia dari siapa, lewat tulisan. Bahkan kita juga sejak kita tahu dari Alabasta, kita pengen ngerti Zoro ini siapa sih, anaknya siapa sih dia, kok bisa sekuat itu. Kita selalu bertanya-tanya seperti itu, karena orang terkuat nomor 2 di SF Crew loh. Masa kita nggak berhak untuk mengetahui siapa ayah ibunya, walaupun kita udah tahu sekarang, tapi caranya nyampein udah Sensei kenapa begini ya? Kok bapaknya siluet doang? Itu gimana Mr. Ki jawab coba? Ayo, gimana Mr. Ki jawabnya? Jawabnya gimana? Biasanya Mr. Ki pintar ngelesnya, biasanya pintar Mr. Ki ngomongnya. Bahkan ketika Nika bikin kontroversi tingkat tinggi ya, banyak yang bilang aku berhenti baca One Piece karena plot armornya terlalu gila. Banyak konten kreator lain yang tiba-tiba bahas One Piece karena melihat ada ladang absen di situ. Ya misalnya wajar sih, gak masalah. Tapi kan satu sisi ketika mereka buat gitu, Mr. K pun buat tandingannya, alias Mr. K bisa beralasan sangat kuat. Alasan hidup bukan plot armor, itulah jalan cerita One Piece sesungguhnya. Mr. K bilang bisa jawab seperti itu, tapi di sini di Zoro, Mr. K ditanya, orang Sanji aja dapat satu arc, masa Zoro dapat satu halaman?